Oke, aku akan jelasin secara singkat yang ada di prospektusnya IPO-nya Medilab Potensial atau MDLN. Yang pertama, tentang analisis industri. Jadi industrinya dia ini adalah industri distribusi obat dan alat kesehatan. Sudah dibangun dari tahun 1980, jadi udah 45 tahun sampai dengan hari ini. Karakter industri distribusi ini adalah dia marginnya kecil. Itulah kenapa dia punya utang banyak, ya. Dan nggak tahu ya selama beberapa tahun ini kenapa dia tidak bisa membeli pabriknya dia yang ada di Cikarang, sehingga dana IPO ini nanti akan dipakai buat beli tanah dan bangunan yang untuk pabriknya dia. Kemudian IPO ini juga dipakai, yang paling parah adalah 86,4%-nya dipakai untuk membayar hutang. Nah, hutangnya siapa? Hutangnya perusahaan dia yang bernama AMM, Anugrah Argon Medica, ya. 70,6% untuk membayar hutang ke BCA. Dan 29,4% untuk penyertaan modal tanah bangunan di pabrik kawasan Jababeka. Lalu 10%-nya lagi itu untuk setoran modal dan lagi-lagi untuk bayar hutang perusahaan anaknya yang disebut PT DMM yang punya hutang jangka pendek ke BCA. Baru sebagian kecil 3,6%-nya itu dipakai untuk membiayai modal kerja lagi dan setoran modal lagi untuk usaha dia di bidang e-commerce B2B2C-nya dia yang bernama Go Apotik. Ya, semacam e-commerce untuk melayani apotek-apotek, jaringan apotek dia yang selalu pesan barang sama dia. Nah, farmasi saja yang punya perusahaan sendiri dan punya aset sendiri, kemudian punya brand sendiri, itu saja menurut saya masih kurang bagus sebagai industri untuk kita pegang jangka panjang. Karena apa? Farmasi itu banyak regulasinya, apalagi kalau obat generik seperti Indofarma gitu ya, itu sudah ada harga patokannya dari pemerintah, jadi nggak bisa kita dapat margin yang besar ya. Nah, kemudian lock up periodnya adalah 6 bulan ya, seperti biasanya. Kemudian dividennya yang dia janjikan, dia akan membagikan laba tahun depan itu sebesar 45% dari laba bersih dia. Tapi laba bersih dia juga nggak banyak-banyak, teman-teman. Jadi omsetnya dia itu dari tahun 2001 sampai dengan 2024 itu 9 sampai 13 triliun, itu menghasilkan laba bruto 900 sampai dengan 1,2 triliun, dan laba bersihnya itu cuma 250 sampai 330 miliar saja. IPS-nya itu hanya 26 sampai 33 rupiah per saham. Laba brutonya 1 sampai dengan 13%. Jadi 2 tahun itu aneh, dia rugi. 2022 dan 2003 itu dia rugi, baru 2024 dia bilang untung sekitar 13%. Nah, laba tahun 2024 itu ditaksir 15% ya. Ya. Namun 2023 dan 2022 itu minus 2 sampai 5%. Mungkin karena ini ya, karena dia susah memupuk modal ini, makanya kemudian utangnya itu numpuk. Nah, terakhir valuasi. Valuasi itu bisa kita bandingin. Kebetulan di IDX itu ada perusahaan yang serupa, namanya SDPC atau PT Millennium Pharmacon International atau SDPC, yang harganya sahamnya per hari dibikin video ini, yaitu tanggal 12 Desember, itu adalah Rp127 per lembar saham. Itu IPO-nya zaman dulu tahun 1990, waktu dia IPO itu harganya 5.000. Tapi dia udah pernah stock split 2 kali dan sudah pernah right issue 3 kali. Nah, ini data-datanya bisa kamu lihat ya. Di situ ada harganya
ya. Harganya bisa Anda bandingkan, kita taruh MDLA harganya yang minimal saja deh 180, dan SDPC harganya aktual 120. Nah itu PBV-nya MDLA itu sudah 1,3 kali, tapi SDPC itu baru 0,54. Berarti secara valuasi SDPC lebih murah. Kemudian pernya itu 8,48, sedangkan SDPC pernya itu 6,04. Ya, jadi lebih tinggi, lebih bagus SDPC karena per itu kalau perusahaan yang bagus itu nggak boleh lebih dari 9. DER atau debt to equity ratio MDLA itu 1,41 kali. Artinya hutangnya lebih banyak 41% dibandingkan ekuitasnya. Sedangkan SDPC lebih parah 4,96 kali. Jadi hutangnya itu 4 kali dari ekuitasnya dia. Kemudian kemampuan menghasilkan pengembalian kepada investor dihitung sama ROE itu MDLA itu 15,32% per tahun. Tapi sekali lagi ini menurut saya agak aneh ya. Karena sebelumnya rugi kemudian tahun 2024 bisa ngasih 15,32. Kalau saya sih nggak percaya. SDPC itu bisa memberikan ROE 9,1. Nah ini lebih proven karena dia sudah di bursa lama ya. Jadi mungkin kalau kita bandingkan ya MDLA ya antara 7-9% lah, nggak mungkin dia melebihi 10%. Kemudian EPS per share-nya itu anehnya mirip. Jadi MDLA itu 21,22, SDPC itu sekitar 21,01. Laba bersihnya MDLA itu 287 miliar. Kalau SDPC ya atau Pharmakon ini ya cuma 27,3 miliar. Jadi MDLA itu laba bersihnya 10 kali lebih besar. Marketnya juga luar biasa. MDLA ini 2,5 triliun kalau nanti jadi di harga 180. Kalau SDPC ini cuma 161 miliar. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau nanti harganya yang tercipta 180 sampai dengan 200, maka IPO MDLA ini sebenarnya cukup murah ya. Cukup murah dibandingkan dengan SDPC. Cuma masalahnya industrinya, struktur industrinya dia ini industri distribusi. Industri distribusi itu marginnya kecil dan tidak punya merek dan tergantung pada kontrak dengan prinsipal gitu ya. Itu yang jadi problem. Dan perusahaannya gede tapi untungnya kecil, bahkan bisa minus. Nah itu ya. Nah jadi kalau penawaran IPO-nya 180 itu cukup menarik gitu ya. Nggak ada masalah dengan itu. Bahkan dia bisa nanti arah hari pertama bisa sampai 35% ya. Dan sahamnya banyak banget. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau nggak dapat saham ya. 3,5 miliar lembar saham. Ya, jadi banyak banget ya. Nah, gimana? Kamu mau beli apa enggak? Kalau saya mungkin akan yang penting cuan saja. Dan saya bukan spesialis orang yang beli saham IPO karena beli saham IPO dapatnya cuma dikit 10 lot gitu, buat apa gitu ya. Nah, mungkin saya akan wait MC. Saya teringat Pyridam Pharma. Nah, Pyridam Pharma juga farmasi kecil, tapi dia bisa naik berkali-kali lipat ya sahamnya ya. Apakah MDLA juga seperti itu? Dan MDLA ini alamatnya di Cilandak, jadi kalau mau cek-cek bisa deket di Jakarta. Terima kasih. Kesimpulan saya, kalau saya jangan di hold, ini dipakai buat trading saja untuk dapat cuan, maksimalkan cuannya ya. Nanti kalau dia turun ya beli, kemudian ambil target profit 5-10% ya, mungkin beberapa kali masuk dalam 1 minggu mungkin masih bisa. Semoga cuan, salam berkah.